Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan memimpin. Baik, Pak. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, setelah kalian merayakan Lebaran dan ada liburannya juga, setelah masuk seperti ini, Bapak harap semangat belajarnya harus tetap ditambah, biar kalian punya bekal ilmu untuk meraih cita-cita kalian. Paham semua? Ya, coba ingat materi bahasa Indonesia yang kalian dapat di pertemuan minggu lalu. Saat sebelum Bapak menutup pembelajaran materi yang kemarin, ada yang tahu apa yang dipelajari kemarin? Kemarin belajar tentang teks laporan, Pak. Bagus, Winda. Langsung saja kita ke materi. Pada pembelajaran bahasa Indonesia di hari ini, kita akan mempelajari teks laporan observasi. Nah, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan kompetensi, dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas. Ya, adapun kompetensi dasarnya itu 3.1, yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu menguraikan isi laporan hasil observasi dengan lisan dan tulis. Yang kedua itu menganalisis hasil penguraian laporan hasil observasi dengan lisan dan tulis. Kemudian itu tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu mengetahui hasil dari menguraikan isi laporan, teks observasi dengan lisan dan tulis. Yang kedua itu peserta didik diharapkan mampu menganalisis isi laporan hasil observasi dengan lisan dan tulis. Oh ya, sebelumnya Bapak lupa mengingatkan, silakan untuk mengisi daftar hadir di Google Form yang Bapak kirimkan di grup WA kita. Baik, Pak. Nah, Bapak mau tanya, apakah saat kalian SMP, kalian telah mempelajari dasar pembelajaran teks laporan hasil observasi? Sepertinya sudah, Pak, tapi mungkin sudah agak lupa dan tidak terlalu memahami teks tersebut, Pak. Oh iya. Begitu ya, baiklah Bapak akan menjelaskannya. Menurut pengertian teks laporan hasil observasi adalah atau teks observasi adalah teks pengamatan terhadap sesuatu objek berupa penjabaran umum mengenai semua objek yang diamati atau diteliti. Atau secara sederhananya, teks laporan hasil observasi adalah laporan atau karya tulis yang disusun secara sistematis berisi laporan kegiatan yang diamati, pengamatan atau biasa disebut observasi itu sendiri yang dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi itu bisa berupa objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan lain-lainnya. Adapun teks laporan hasil observasi bersifat informatif dan objektif. Hal itu berarti isi teks laporan hasil observasi tersebut harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembacanya. Kemudian itu ada struktur teks laporan hasil observasi. Secara umum memiliki 3 struktur, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu definisi umum, adalah paragraf yang berisi penjelasan secara rinci seperti pengertian objek yang diamati atau nama lain dari objek tersebut. Yang kedua itu deskripsi bagian atau paragraf yang berisi bagian objek yang diamati. Yang ketiga itu deskripsi manfaat atau paragraf atau struktur yang berisi manfaat-manfaat yang diamati. Kemudian itu ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama itu seluruh informasi bersifat objektif, yang kedua itu data maupun informasi yang digunakan merupakan fakta yang nyata adanya, yang ketiga itu dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya atau valid. Yang keempat itu pengamatan dan juga hasil pengamatan disusun secara sistematis. Yang kelima itu peninjauan dilakukan secara cermat dan teliti.
Selanjutnya pada contoh dari teks ini, ya silakan berdiskusi setelah memperhatikan contoh dari teks laporan hasil observasi yang ada di PPT. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk kelompok pertama silakan menjelaskan deskripsi bagian. Ya, silakan untuk kelompok pertama membacakannya. Baik, Pak. Jadi pada judul teks ini yaitu asal muasal buah judul. Deskripsi bagiannya yaitu konsumsi jeruk yang tinggi di berbagai belahan dunia juga mendorong terhadap produksinya yang semakin naik dari tahun ke tahun. Jeruk sendiri memiliki banyak jenis dan setiap jenis memiliki karakteristik tersendiri. Selain berbeda pada rasa, buah jeruk juga banyak berbeda jika dilihat dari bentuk buah dan warnanya. Sebagian besar jenis dari spesies jeruk memiliki sangat baik untuk mendukung kesehatan gusi serta mempertahan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Oke, bagus. Bapak akan mengirimkan teks di grup WhatsApp kita. Nah, silakan identifikasi bagian mana yang merupakan deskripsi umum. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan kelompok 2 untuk menjelaskannya. Baik, Pak. Pada teks ini berjudul Lumba-lumba hidung botol. Deskripsi umumnya yaitu lumba-lumba hidung botol atau bottlenose dolphin merupakan mamalia laut yang masuk ke dalam bangsa cetacea yang hidup hingga 40-50 tahun. Bentuk kepala lumba-lumba memungkinkannya untuk menahan atau melawan arus air sehingga tubuhnya dapat bergerak dengan mudah di dalam air. Terima kasih, Pak. Ya, dari materi yang telah disampaikan Albi sebelumnya, Bapak akan bertanya, apakah masih ada yang kurang paham? Paham semua ya? Sudah paham, Pak. Ya, sepertinya sudah paham semua ya. Bapak akan memberikan kesimpulan materi hari ini. Teks laporan hasil observasi atau teks observasi itu sendiri adalah teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau yang sedang diteliti. Nah, observasi itu dapat didapatkan dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh seorang pengamat yang terjun langsung pada objek yang sedang dikaji. Ya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Dan Bapak sudah mengirimkannya ke grup WhatsApp kita. Tugas individunya itu, yang pertama itu, buatlah teks laporan hasil observasi tentang suatu benda atau barang yang ada di sekitarmu. Yang kedua itu identifikasi yang dibuat dengan identifikasi teks dengan mengelompokkan berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, tugas itu kalian kumpulkan di Google Classroom. Paling lambat Bapak tunggu di tanggal 14 Mei 2022 agar Bapak bisa memeriksanya. Dan kita di pertemuan selanjutnya akan membahas sedikit tentang PR tersebut. Nah, itulah materi hari ini yang Bapak bisa sampaikan. Bapak lihat kalian cukup antusias yang mengikuti pelajaran dari mulai menyimak materi, bertanya, dan menjawab berdasarkan soal yang diberikan. Nah, pertahankan semangat belajarnya. Karena hari ini sudah semakin sore, ya ketua kelas silakan untuk memimpin doa untuk mengakhiri kelas ini. Baik, IPA. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi, sekian dari Bapak. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.